Cik 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 sero ci cik cik ci ci sero ci. Bismillah, kurang gede. Ya, udah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ijtima'an marhuma wa ja'alana tafarruqan ma'suma maqbula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini tanggal berapa sekarang?
17 Muharram 17 atau 18 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Juli Selasa 23 Juli 2024, masih berada di bulan Muharram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan agenda kita pada malam hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan nanti tatkala kita bubar mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis riwayatnya, kumu maghfuran lakum, bangunlah, bubarlah, ampunan beserta kalian. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan bulan Muharram dan puasa Muharram, juga kisah Musa yang Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang namanya paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan jumlah dari nama Nabi Musa itu totalnya, ada yang mengatakan 136 kali diulang di dalam Al-Quran, ada yang mengatakan 133 kali. Tapi para ulama sepakat bahwa namanya Nabi Musa itu adalah nama yang paling banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran dibanding nama-nama Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Musa kita ketahui dalam riwayatnya seorang Nabi yang mempunyai spontanitas, ya, spontanitas, cekatan, kuat, saking kuat dan spontanitasnya tatkala malaikat maut datang untuk menyabut nyawanya Nabi Musa, malaikat maut itu ditempeleng sama Nabi Musa. Malaikat maut, ya, jurus tapak suci, ya. Di dalam riwayat Muslim, ya, disebutkan Ja'a malakul mauti ila Musa alaihi salam. Datang malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam, tapi dalam wujud pria, dalam wujud laki-laki. Malaikat ini, ya, bisa datang berwujud dalam wujud laki-laki, makanya ditempeleng sama Nabi Musa. Kalau dalam wujud malaikat aslinya mungkin dibales, ya, sama malaikatnya, ya. Karena datangnya memang tidak dalam wujud malaikat, ya. Datangnya dalam wujud, ya, pria. Faqala lahu, maka malaikat maut itu berkata kepada Nabi Musa, ajib rabbaka, ya, ajib rabbaka. Malaikat tadi mengatakan, penuhilah panggilan Rabbmu. Langsung, Pak. Qala fala toma Musa alaihi salam. Tatkala
ajib robbaka langsung langsung dipukul. Jadi malaikat dalam wujud pria tadi itu langsung dipukul. Ya, fala toma Musa alaihi salam aina malakil maut faqafa'aha. Ya, sampai matanya itu pecah. Ya, matanya pecah. Ya. Qala faraja al malaku ilallahi ta'ala. Kemudian malaikat maut tadi balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi innaka arsaltani ila abdi laka la yuridul maut. Wahai Rabbku, engkau sudah mengutusku ini kepada seseorang sing gak gelem mati. Innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Engkau sudah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak pengen mati. Tidak ingin dicabut nyawanya. Waqad faqa aini, ini mata saya ini copot ini. Pecah matanya. Ya. Qala faraddallahu alaihi ainahu. Maka dikatakan, difirmankan untuk kembali kepada Nabi Musa dan matanya malaikat tadi itu disembuhkan. Tatkala diperintahkan katakan al-hayah turid. Tatkala malaikat tadi datang lagi kepada Nabi Musa katakan al-hayah turid. Jadi Nabi itu Pak, kalau ingin diwafatkan itu ditanya dulu. Pengen hidup terus apa meninggal? Jadi ditanya. Ya. Kalau kita kadang kan ya kita komunikasi dengan jiwa kita sendiri. Insya Allah kalau wis waras, insya Allah tenanan ini waras ini sehat. Kadang-kadang wis waras lari nih. Fa in kunta turidul hayah fadu'a yadaka alamat nithaur. Kalau engkau menginginkan kehidupan, ya letakkan telapak tanganmu itu pada pada sapi, dari kulit sapi. Maka rambut yang tertutupi oleh telapak tangan itu satu helai itu dihitung 1 tahun. Kalau pengen hidup misalkan ini teplak mekiten, jadi yang tertutupi itu satu helai dihitung 1 tahun. Terus Nabi Musa tanya lagi, summama, kemudian setelah itu apalagi? Yo pangga mati. Jawab malaikat, setelah itu walaupun dipanjangkan umurnya, misalkan Nabi Musa saat itu memilih sebanyak jumlah helai bulu tadi itu, kira-kira petuane dhewe, Pak. Ya, dia akan hidup sampai sekarang itu. Ya kan? Tapi Nabi Musa alaihissalam memilih fal'ana min qoribin, ya. Fal'an min qoribin. Qala tsummal maut, tatkala dijawab, ya setelah itu walaupun dipanjangkan umurmu, ya setelah itu apalagi kalau tidak ya mengalami kematian. Maka Nabi Musa memilih untuk ya sudah, saya siap untuk diwafatkan. Fal'an min qarib. Jadi milih diwafatkan sekarang daripada dipanjangkan umurnya. Tapi beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi amitni minal ardil muqaddasah. Tapi Nabi Musa minta supaya dikebumikan atau dimakamkan di dekat Baitul Maqdis. Ini keinginan para anbiya, ya orang-orang yang soleh itu juga dimakamkan itu di tempat yang paling barokah. Ingin diwafatkan
di tempat yang paling barokah, sedekat romyata bihajarin. Jadi cedeki sedekat lemparan batu gitu. Maksudnya makamnya dengan Baitul Maqdis itu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di akhir hadis itu beliau menyampaikan, wallahi lau anni indahu la ra'aitukum qabrahu ila janibit thariq. Ya. Demi Allah, kalau seandainya aku ada di sisinya, tentu aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa kuburnya itu ada di samping jalan yang ada gundukan pasirnya. Artinya Nabi Musa betul-betul sudah wafat. Ya, sudah wafat. Ya tentu kula panjenengan jenenge mati mesti wedi mati. Nggih. Manusiawi nggih, fitri nggih. Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah ya, radhiyallahu anha. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka atau cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci ya berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga benci berjumpa dengannya. Fakultu ya Nabi Allah akarohiyatul maut. Kemudian Aisyah langsung saja bertanya, apakah yang dimaksud dengan karohiyah al-maut? Yang dimaksud dengan benci terhadap kematian? Nabi mengatakan laisa kadzalik. Maksudnya bukan demikian wahai Aisyah, walakinnal mu'min, ini maksudnya itu adalah akan tetapi al-mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Bukan begitu maksudnya wahai Aisyah, tetapi maksud yang benar itu adalah seorang mukmin itu ahabba liqa'ahu, itu dia akan senang, dia akan gembira jika dia itu mendapatkan kabar gembira tentang rahmat, tentang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal kafir, adapun orang kafir, idza busyira bi'adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ahu. Tapi orang-orang kafir itu kalau diberi kabar tentang siksa, tentang murka Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ya benci, tidak suka untuk mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa takut terhadap kematian itu ada dua. Takut yang sifatnya tabi'i, sifatnya ya fitrah, itu adalah takut yang tidak tercela. Ini fitrah Pak, namanya seorang kayak kita takut kepleset, kita takut jatuh dan seterusnya, itu adalah takut-takut yang tabi'i. Adapun takut yang tercela itu adalah takut kematian yang tercela, itu adalah menunjukkan dhaful iman, menunjukkan lemahnya iman, menunjukkan masih sangat terikatnya, tergantungnya hati ini terhadap dunia. Ya, ini adalah takut yang tercela. Ya, takut yang tercela. Ya. Saya pernah mendengar itu ada seseorang dia Masya Allah sudah mapan ya, sudah mapan dunianya,
Ya wis pokok wis donyane wis ra karu-karuan, ya wis nyimpar nyandung lah donyane. Ya, tapi sudah di ujung usianya, sudah mulai sakit, sudah mulai apa ya perawatan, terapi dan seterusnya, itu mengatakan bahwa piye yo carane supaya gak panggah cenderung karun donya. Ya. Jadi sudah demikian masih ya masih demikian. Ya qadar Allah saat itu bicaranya enggak sama saya, sama istri saya. Kalau bicaranya sama saya, ya digowo no Pak donyane. Ya. Bisa, bisa. Dengan apa? Ya dengan disedekahkan, dengan diwakafkan, membantu kegiatan dakwah, pondok pesantren, para guru, para alim, para ulama, nyetak kitab dan seterusnya untuk masakan itu gowo jenenge. Ada orang bingung Pak, ada orang itu bingung. Padahal itu yang hakiki, ya, yang hakiki yang tentu nanti akan menjadi penerang di alam kuburnya. Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu kalau kita lihat dari jalurnya nih, Nabi Musa itu kemarin kita bahas ya yang bersama Nabi Musa berapa kemarin? 600.000 ya, 600.000 sekian ya. Itu padahal pertama kali masuk ke Mesir itu Yakub itu cuma 63 orang. Jadi sakmono kean. Ya. Jadi Nabi Musa itu kalau kita lihat dari keturunannya Nabi Musa, Nabi Musa, Ibnu Imran, Ibnu Qahith, Ibnu Azar, Ibnu Lawi, Ibnu Yakub, Ibnu Ishak, Ibnu Ibrahim alaihimussalam. Ini nasabnya Nabi Musa. Nasabnya Nabi Musa. Nasab apa nasab? Nasab itu ya keturunan ya secara darah. Tapi apa yang disebut dengan hasab? Tungkahul mar'ah li arba. Ya. Di antaranya maknanya adalah ya selain lima liha ya li jamaliha itu li hasabiha. Nggih. Wonten nasab, wonten hasab. Kalau nasab tadi nggih. Nasab niku keturunan ya. Kan wanita itu tungkahul mar'ah li arba, nggih, wanita itu dinikah ya dengan 4 hal. Yang pertama adalah lima liha li hasabiha wali jamaliha wali diniha. Ya, kan 4. Nah, hasab itu apa hasab? Kalau mal kan artinya hartanya, dinikahi karena hartanya. Jadi boleh menikah seseorang itu karena hartanya itu boleh. Kemudian menikah karena hasabnya. Ya, menikah karena kecantikannya dan menikah karena agamanya. Nah, hasab ini para ulama itu diantara menjelaskan bahwa al-hasab itu asyaraf ya. Adalah kemuliaan. Asyaraf, al-hasanah, al-hamidah. Jadi sifat-sifat yang baik. Mungkin bapaknya dulu adalah sing babat tanah. Ini di desa ini.
Murah makne biyen mbah-mbah iki sing babat. Ini apa to sing pertama mbah biyen sing kalau sing ngerintis ngedekne masjid Jami ya Baitus Salam. Itu jadi apa atau mbahnya dulu lurah pertama. Jadi karena ketokohannya ya karyanya. Jadi itu kalau hasab. Kalau hasab. Kalau nasab tadi yang ya berkaitan dengan hubungan darah ya, hubungan darah ya. Yo ben ngerti no adik iki nasabe nyandi kan ngono. Nasabe yang sapa ngerti nasabe yang pangeran Diponegoro apa pangeran Diponorogo kan ya. Mirip-mirip misalnya. Biar tahu ya, biar tahu. Qala Ibnul Arabi an-nasab ibaratun an ya khalatul ma'i khalatul ma baina dzakari wal unsa ala wajhi syara'. Ya Ibnul Arabi mengatakan bahwa nasab atau keturunan itu adalah percampuran ya air mani antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan syariat. Dalilnya tentang nasab itu panjenengan nanti bisa cek ya di surat Al-Furqan ayat 54 wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban. Ya, nasaban faja'alahu nasaban. Ya. Jadi itu definisi nasab ya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kepada para sahabat tentang Nabi Yusuf ya, tentang Nabi Yusuf alaihissalam itu karena Nabi Yusuf itu kan nasabnya, masya Allah nasabnya kan bagus ya. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sangat, maksudnya Karim di sini adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Nabi Yusuf itu ada anaknya ya Yakub. Yakub itu adalah anaknya Ishak. Ishak itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Bapaknya Nabi, ya, mbahnya Nabi, ya Nabi, bahkan ya ujungnya itu adalah Nabi dan Rasul. Ya. Nabi Ibrahim itu maksudnya. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Artinya mempunyai nasab yang mulia. Kemudian kembali kepada Nabi Musa. Bismillah. Nabi Musa dan kaumnya, panjenengan bisa buka surat Al-A'raf ayat 138. Di dalam surat Al-A'raf ayat 138 itu disebutkan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Wajawazna bani Israil, dan kami seberangkan. Jadi yang nyeberangkan yang kemarin kita bahas ceritanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kesaktiannya tongkatnya Nabi Musa mboten. Ya, tapi tongkat itu ya tongkat seperti biasa saja, kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wajawazna bi bani Israil bahra. Jadi sudah kami izinkan melewati
nglewati laut niku. Fa'atau ala qaumin, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum ya'kufuna ala asnamil lahum, yang tetap menyembah berhala mereka. Jadi dari kata akafa ya'kufu artinya menetap, artinya bersama ya. Iktikaf. Tapi iktikafnya ning ngarepe braholo. Jadi nglewati kaum kados mengkaten niku bar nyebrang niku lho. Nggih, bar nyebrang niku Nabi Musa kalih kaum niku mendapati ada satu kaum yang menetap ya, tinggal berdiam ya bersama para ya sesembahannya yaitu berhala. Terus apa yang terjadi? Qalu ya Musa. Qalu ya Musa, ini ya Bani Israel yang bersama Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Lo pengen, Pak. Pengen kon nggekne patung, kon nggekne Tuhan. Musa mbok digawekne ngene iki. Jan piye Pak ngono jane? Kujek ta slamet. Ya, mari selamat ditolong karo Gusti Allah, selamat nyebrang iki lho. Petuk kaum berbuat syirik, nyembah braholo, pengen kon ngenggekne. Iki kaum Nabi Musa, Pak. Nah, disebutkan bahwa berhala-berhala itu adalah dalam wujud patung-patung sapi. Makanya kaumnya Nabi Musa itu ya kan pengen akhirnya gawe patung dewe itu Samiri itu ya. Tatkala ditinggal Nabi Musa ya pergi mikot ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, gawe patung dewe. Ini kondisinya ya. Kondisinya. Kata Nabi Musa apa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang jahil, ya, yang bodoh karena tidak mengerti tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan cek di surat Al-A'raf ayat 138. Hal ini juga pernah terjadi pada zamannya atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang jahil, orang-orang yang bersama Rasulullah SAW itu pernah juga ya meminta supaya dibikinkan Zatu Anwat. Ya, Zatu Anwat itu ya pohon yang hijau, pohon yang disembah itu satu kali ya satu hari ya di dalam satu tahun. Itu orang-orang yang bersama Nabi itu lemah, tatkala imannya lemah itu minta demikian ya, minta supaya berikan Zatu Anwat ya, artinya pengen kayak umatnya Nabi Musa pengen Tuhan atau ilah itu yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Ya, Nabi Musa pun juga akhirnya setelah ujiannya Nabi Musa, ya, setelah beliau pertama bicara dulu ya, mendengar kemudian bicara, kemudian akhirnya pengen melihat Allah secara langsung. Ya, itu Nabi Musa akhirnya sambar petir. Ya. Nabi Musa pingsan. Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya, Allahu Akbar, ya, wallahi
nafsi biyadih, yang demi jiwaku di tangannya Allah. Apakah kalian hendak mengatakan hal yang sama seperti kaumnya Nabi Musa? Sungguh kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dampak dari pentingnya kita memilih dengan siapa. Kemarin kita akan melanjutkan perjalanan di awal bulan pada bulan Muharram ini di satu setat ya untuk ke depan dalam menjalankan kehidupan selama 1 tahun dan seterusnya. Kemudian siapa yang membersamai kita dan kelak siapa yang akan meneruskan atau menyempurnakan langkah kita. Ini zaman sing akhir ngoten niki kados ngaten niki masyaallah Pak, zaman saiki Pak. Kok panjenengan gadah yoga gelem yang masjid, gelem melu TPQ, madrasah diniyah, syukur gelem mondok, sak bejo-bejone tiyang sepah. Sak niki lho. Sak bejo-bejone tiyang sepah. Panjenengan gadah yoga kados mengatakan niku masyaallah betul disyukuri. Nggih. Zaman kados ngaten niki kula sampaikan lare-lare wis lek metu gak genah mending turu ae. Wis akeh-akeh anu turu ae. Nah daripada metu gak genah ya wis turu ae. Makane kamarmu jenengno Ashabul Kahfi ya. Ya, gua Ashabul Kahfi ning kamarmu ya. Ya, karena tidur. Keluar dari gua kan masalahnya selesai. Gitu. Kadang itu anak-anak muda itu kadang dia cuma butuh tidur aja. Sing turu wis karo kanca sing ayu barang lali-lali. Kathah sing masyaallah kula lek miris ngono wonten sing napa sampai ada anak muda berteman kemudian koncone diracun bareng. Ya. Koncone diracun. Gak terima diracun, koncone wedok diracun. Ya, diperkosa. Ya mati, jenengan wis masyaallah. Gadah yoga kok sik sabane masjid, sik nang madrasah, gelem ngaji. Masyaallah wis sak bejo-bejone tiyang sepah. Teng YouTube niku lho cah nom-noman niku lho, cah nom-noman teng YouTube niku lho. Jajal iki do jajal man kecubung lho, Pak. Jadi cah nom-noman coba jadi cubung lho tinggi jajal-jajalan. Oh enek sing stres barang akhirnya gak balik itu bablas itu. Bablas dadi ODGJ itu. Bablas itu. YouTube lihat itu. Banyak itu. Ya. Lah kecubung. Cubung terus di anu Pak, apa jenenge? Dirujak Pak. Dirujak dipangan karo sambel ngono dipangan. Cah nom-noman ning sawah-sawang nih. Ya Allah. Kados mengaten niku. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla pertemanan, persahabatan pada hari itu nanti ya pada hari kiamat ba'duhum li ba'din aduwwun.
Jadi pertemanan itu kalau tidak didasarkan dengan iman, tidak didasarkan dengan tauhid, ujung-ujungnya yang ngono. Jadi lek mek gur kekancan, nglumpuk-nglumpuk, ya kumpul-kumpul, kuwi lek mek gur krono lembaga, ya kan? Karena partai, karena baju tertentu, karena organisasi tertentu, walah wis. Kuwi rapuh, ya rapuh sekali bangunan. Sebatas bangunan struktural itu sangat rapuh tanpa ya dibarengi dengan keimanan. Minggu ora sida amal soleh, dadine tukaran tok. Gitu. Gitu. Jarene wasawirhum fil amr, jarene katanya bermusyawarah dalam segala urusan. Lah musyawarah kok dadi tukaran? Soalnya lali, bila ditarik ke belakang no seruannya ya ayyuhalladzina amanu yo. Bila perintah iki kaitno karo ayat sadurunge. Perintah he wong-wong sing iman. Dadi musyawarah iki kudu musyawarah karo dibarengi karo iman. Ojo mek gur wasawirhum tok ae kuwi sing dipot sing dianu iki kudu dikaitkan nggih. Dikaitkan. Nek mboten ngoten masyaallah. Nah, kados ngoten niku fitnah di akhir zaman itu. Fitnah isine fitnah. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di dalam kitab yang masih sama, ini kitab tentang ini ya, Asror Syahrullahil Muharram, rahasia-rahasia di bulan Ramadan, setidaknya ada 4 rukun di dalam kitab bersahabat. Ada 4 rukun, Pak. Jadi ini konconan yo enek rukune. Ya. Ya, rukun kekancan ngono sih. Ya. Yang pertama adalah ad-din asasul alaqah. Yang pertama yang menjadi rukun, menjadi pondasi di dalam berteman, di dalam bersahabat. Kados niku wae lho contoh-contone niku Nabi Musa wis pangga tetep. Ya, bagaimana umatnya arepe melenceng wis pangga kon tauhid, iman kan ngoten. Lah niku dikancani Nabi. Dikancani zaman Nabi Musa ditemenin Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad ditemani Nabi Muhammad. Ngono cek njaluk. Mending njaluk dolanan. Ya cah cilik-cilik njaluk dolanan ora masalah 2000, 3000, 5000. Lah iki njaluk ya, njaluk berhala, njaluk Gusti Allah, njaluk Tuhan. Ya. Dolanan. Ad-dinu al-asas al-alaqah. Yang pertama niki Pak, sedaya mawon pun kali garwane kula panjenengan sedaya kali yogane terus niku sedaya kali rencang-rencang. Itu adalah bangunannya adalah bangunan iman. Ya. Bangunan iman. Kemudian yang kedua as-sabr, ya. Sabar. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabar. Okay, sabar. Kemudian yang kedua al-intifa, saling memberikan manfaat antara yang satu dan yang lainnya. Nafa. Jadi antara perilaku, perkataan itu saling memberikan manfaat. Terus yang keempat at-ta'awun wal mu'azarah. Saling berta'awun wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Wal mu'azarah itu saling menguatkan. Ya, jadi bukan hanya ta'awun tapi saling menguatkan. Ta'awun dan saling menguatkan. Koncone nyanti di koncone kok iso wira ketok nang masjid di nggo
kira-kira polali dalane ning masjid iki. Nggih. Ha ngono wis di WA. Napa ditelepon. Piye ra tau ketok nanti bro iki ngono. Nanti Kang iki. Nggih. Menawi supe nggih digandeng dijak malih. Menawi supe lek Selasa niki ya di antaranya hari Selasa niki wancine wonten kajian teng Aula Al Kausar. Nah, ini diumumne malih. Nggih. Rencange niku. Wis to bene jajane entek wis bene jajane kok ditambahin ae ditambahin jajane entek. Nggih. Saling menguatkan antara satu dan yang lain dihibur ya. Nyapa to cah nom-nom ngene ya. Men rungkat ae. Opo sing rungkat ya. Nggih. Niki lek kula terangaken setunggal-setunggal nggih menawi sampai ya jam 10 lah. Tapi ketinggalan pun abot mbane ya. Lek kula ngomong ning kula mboten ngantuk tapi sing mirengne niki lho. Ya. Khusuk pertama khusuk meneng khusuk mari kono menunduk habis itu tumak ninah wis terus. Nggih. Insyaallah pertemuan selanjutnya mugi-mugi mangke saged Allah panggihaken malih kula panjenengan sedaya mugi-mugi kula dongaaken sing nom-nom iki sing mulai belajar nyambut gawe muga-muga lancar iki usahane wis dadi sugih kabeh ingkang pun sepuh-sepuh mugi-mugi tambah sehat panjang umur murah rezeki kersane barokah damel sangu ibadah niku nggih amin nggih menawi mengatakan ingkang saged kaula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten kita akhiri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.